Pemirsa, belum sepekan kesepakatan gencatan senjata telah dilanggar sehingga terjadi saling serang antara Israel versus Hizbullah. Lalu bagaimana nasib dari kesepakatan gencatan yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Prancis? Senjata antara Israel versus Hizbullah Lebanon kita bahas bersama dengan pakar Timur Tengah Nasir Tamarah, dan juga sudah bergabung di studio bersama kami ada pakar hubungan internasional dari Presiden University, ada Sigit Andi Rahman. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir, kita tahu ya Pak ya, ini belum genap 1 minggu gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sebagai sekutu dari Israel ini tidak diindahkan oleh Israel karena Israel masih terus melakukan penyerangan ke Hizbullah. Ini apa yang menjadi faktor penyebabnya, Pak Nasir? Banyak faktornya. Salah satu, ketika kita berada dalam situasi semacam itu, di mana perdamaian sedang diusahakan, kita akan mencari posisi supaya di dalam perundingan berikutnya itu kita sudah berada di atas angin, misalnya menguasai lebih banyak wilayah, menguasai tempat-tempat strategis. Mungkin saja ini dilancarkan oleh Israel karena ada pidato dari Presiden Trump kemarin yang mengatakan bahwa dia berharap, bukan hanya berharap, dia ingin agar masalah perdamaian di sana sudah terlaksana sebelum beliau memangku jabatan keduanya tanggal 20 Januari 25. Jadi ada semacam mencari posisi strategis di dalam wilayah Lebanon oleh Israel. Dan ini tentunya sudah diperhitungkan sangat matang oleh Israel. Karena apa? Karena Netanyahu itu menganggap bahwa Presiden Trump itu adalah presiden yang paling dekat dengan Israel. Buktinya apa? Hanya di bawah Presiden Trump, ibu kota Israel dari Yerusalem, dari Tel Aviv dipindahkan ke Yerusalem. Dan sampai sekarang hampir semua negara tidak mengakui perpindahan ibu kota itu. Namun bisa diperkirakan karena menteri-menteri baru di bawah kabinet Trump nanti dikenal sebagai orang-orang yang dekat dengan Israel, maka Israel juga akan mendapat keuntungan dengan munculnya Presiden Trump kedua kalinya sebagai presiden dari superpower Amerika Serikat. Artinya apa? Bantuan keuangan berupa untuk menghidupkan ekonomi yang juga amat susah karena perang yang lama, kemudian bantuan senjata, bantuan diplomasi, dan semuanya, sehingga Israel di bawah Amerika, di bawah Trump itu akan mendapat posisi yang lebih baik dibandingkan di bawah pemerintahan Presiden Biden. Baik, kita ke Mas Sigit. Mas Sigit, ini akan menarik bahwa kita selalu melihat dalam setiap pelanggaran gencatan senjata, Israel selalu menuding bahwa pihak lawan Hizbullah misalnya di sini yang melakukan serangan terlebih dahulu. Kemudian dari 27 November Israel justru melakukan 50 pelanggaran atau serangan terhadap Lebanon. Ini Anda melihatnya seperti apa? Betul sekali. Ini kesekian kalinya, mungkin berapa puluh kalinya atau bahkan ratusan kalinya Israel berjanji dan dia sendiri yang melanggar janjinya. Dan kita sebagai bagian dari masyarakat internasional yang menjunjung, menghormati etika diplomasi dan juga menghormati semua tata kelola lembaga internasional, ini kita harus mengecam apa yang dilakukan Israel. Dan apapun alasannya ya. Dan ini bukan hanya pelanggaran terhadap kesepakatan damai atau gencatan senjata, tapi juga semacam sebagai sebuah pelecehan terhadap institusi, kelembagaan atau apapun yang kita sudah capai sebagai masyarakat internasional dalam konteks diplomasi. Oke. Nah ini kita mau menyambung juga tadi yang disampaikan oleh Pak Nasir ya. Yes. Artinya dengan gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat ini adalah sekutu dari Israel. Ya. Gencatan senjata yang tidak diindahkan oleh Israel ini apakah menandakan kemudian Israel tidak tunduk terhadap Amerika Serikat di bawah Presiden terpilih Donald Trump, atau masih wait and see sikap dari Israel ini sehingga tidak mengindahkan?
Oke, mengamini yang disampaikan Pak Nasir. Jadi ibaratnya ini sebuah pertandingan sepak bola dalam masa injury time. Jadi benar-benar Israel, Benyamin Netanyahu ingin memanfaatkan momen ini dengan apapun yang bisa dicapai dalam 60 hari ke depan. Ini dalam kondisi bahwa Amerika dengan Presiden Biden yang relatif sudah tidak bisa apa-apa, dan pada saat yang bersamaan Presiden terpilih Trump yang belum bisa apa-apa. Jadi ini benar-benar momentum yang dilihat oleh Netanyahu untuk bisa memaksimalkan posisi dalam konflik ini. Dan satu hal yang ingin saya tambahkan terkait bahwa Israel menyatakan bahwa ini adalah karena ada serangan dari Hizbullah. Tapi sebagai sebuah bagian dari kesepakatan gencatan senjata ini adalah bahwa apapun yang terjadi, pelanggaran dari satu pihak atau dua yang lain, tidak bisa pihak yang lain bisa melakukan balasan atau tindakan secara langsung. Kembali sebagai ibaratnya sepak bola, kita sudah sepakat bahwa ada wasit, meskipun kita tahu lawan kita melakukan pelanggaran, katakanlah alasan dari Israel Netanyahu adalah benar, Hizbullah melakukan segala kegiatan-kegiatan yang dianggap mengancam, dia sudah melanggar kesepakatan damai karena dia harus melakukan laporan pada Amerika, Perancis sebagai bagian dari tripartit dari kesepakatan ini. Jadi tidak bisa melancarkan balasan dengan secara unilateral. Itu yang dua hal yang perlu kita tekankan dan kita kecam. Jadi Israel ini bukan tidak mengindahkan tapi masih wait and see dengan ada transisi pemerintahan ini. Kurang lebih seperti itu berarti ya, saya tangkap dari Mas Sigit ya? Singkat. Ya, dia memanfaatkan momen 60 hari ini untuk bisa mendapatkan apapun yang dia dapatkan. Kita menuju ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau tadi Mas Sigit menyampaikan ini Israel masih wait and see di tengah transisi pemerintahan Amerika Serikat. Apa risikonya jika kemudian di momen ini Israel mengindahkan gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat? Risikonya apa, Pak Nasir? Saya rasa Israel akan terus berusaha supaya terjadi gencatan senjata. Cuman sekarang dia lagi mencari posisi yang terbaik, sehingga kalau ada perjanjian damai, dia mendapat keuntungan dalam perjanjian itu dengan sudah menguasai tempat-tempat, wilayah, dan juga berbagai hal yang menguntungkan bagi tentaranya. Jangan lupa juga bahwa Israel sekarang memiliki seorang menteri pertahanan baru, seorang sipil, yang memang garis keras sekali, lebih keras daripada militer dia ini. Dan loyalis dari Netanyahu yang mau mungkin membuktikan bahwa dia sebagai menteri pertahanan, ini tindakan dia yang pertama yang menunjukkan bahwa dia loyalis, dia berani, dan dia tidak takut apa-apa gitu kan. Kalau terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, ya nanti juga orang lupa lah. Dan Israel kan sudah, Hizbullah juga, Lebanon juga, negara-negara yang berperang itu selalu juga membuat pelanggaran-pelanggaran. Namanya orang berusaha memenangkan peperangan kan. Jadi segala macam siasat digunakan. Dan dalam hal ini, Amerika itu kan di bawah Trump dengan menguasai presiden, menguasai senat, menguasai kongres, jadi mereka bisa meloloskan undang-undang apapun juga. Israel minta misalnya bantuan seberapa besar pun juga supaya menang perang. Itu tujuannya, menguasai semua Gaza dan kemudian Lebanon Selatan misalnya juga. Kemungkinan itu tidak akan ditolak kalau itu memang menguntungkan Amerika Serikat dalam geopolitiknya. Karena apa sih teori yang paling penting dalam kepentingan sebuah negara, yaitu kepentingan nasionalnya. Apabila bagi kepentingan nasional Amerika Serikat di bawah Trump, posisi Israel dominan di Timur Tengah itu menguntungkan mereka, maka itulah yang akan didukung. Baik. Dan itu sudah terbukti selama 50 tahun konflik di Timur Tengah, Mas. Ya. Ibu. Ya, ini yang menarik adalah kepentingan nasional seolah-olah di atas segalanya, tapi seringkali justru Israel melanggar, baik itu seruan penangkapan terhadap Netanyahu oleh ICC, kemudian hari ini gencatan senjata yang diprakarsai oleh Amerika dan Perancis misalnya, ini seringkali dilanggar. Nah, dampaknya terhadap dunia internasional seperti apa nanti dijawabnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, saya ingin ke Pak Nasir. Pak Nasir, ini kan tadi Anda katakan
semua yang dilakukan Israel ini untuk kepentingan nasionalnya, tapi seringkali kepentingan nasional Israel ini justru malah mengabaikan kepentingan internasional yang lebih tinggi. Kita lihat kesepakatan gencatan senjata yang diprakarsai oleh Amerika dan Prancis misalnya, ini diabaikan. Kemudian seruan dari ICC untuk penangkapan Netanyahu juga diabaikan. Nah, bagaimana dampaknya terhadap dunia internasional, Pak Nasir? Oh, dunia internasional mengkritik, cuma Israel tidak peduli. Karena Israel sudah biasa dikritik dan mereka juga melawan kritik-kritik itu. Jadi itu nggak terlalu penting lah kritik luar negeri bagi mereka. Sekarang faktanya begini, White House itu di bawah Biden itu berkali-kali mengatakan bahwa sudah sering sekali hampir tercapai perdamaian. Tapi pada saat-saat terakhir terjadi kegagalan. Dan itu seringkali Israel yang memulainya, gitu kan? Itu kenyataannya. Kita sekarang melihat bahwa Hamas itu terisolir sudah. Hezbollah tidak lagi membantu Hamas. Iran sendiri sibuk dengan sendiri dengan masalah-masalah yang dihadapinya, gitu kan? Jadi Iran mungkin akan mengurangi bantuannya di Lebanon Selatan, di Hamas. Coba kita lihat ya. Sejak 7 Oktober 2023, 44.466 orang Palestina telah meninggal, 1.139 orang Israel meninggal, dan 200 orang disandra. Dalam gencatan senjata ini, Trump dan Biden minta ini dikaitkan semuanya dengan pelepasan dari sandra. Di antara sandra itu ada yang ganda nasionalitasnya, Israel dan Amerika Serikat, karena ini masalah ini menjadi penting. Jadi sekarang itu disebutkan bahwa sandranya masih 101 katanya, kata Israel di Gaza. Tapi Hamas bilang 33 telah terbunuh. Nah, jadi ini semua menjadi faktor-faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Sebetulnya kan gencatan senjata itu cuma stop perang aja untuk sementara, 60 hari kan. Jadi nggak ada jaminan kalau gencatan senjata itu dilakukan tidak akan terjadi perang lagi. Ini suka dilupakan oleh orang bahwa gencatan senjata itu bukan perjanjian damai, bukan hanya langkah-langkah ke arah perjanjian damai. Perjanjian damai akan disetujui kalau dirasakan oleh Israel dalam hal ini untuk keuntungan ada di pihaknya. Kepentingan nasionalnya dia lebih penting dari kepentingan internasional. Itu udah jelas. Baik. Soal wilayah, soal sandra, itu penting sekali. Soal ibu kota negara di Yerusalem, itu juga penting sekali bagi Israel. Pengakuan. Baik. Dan tidak ada negara yang begitu keras kepala di dunia ini seperti Israel kalau kita lihat. Karena dia memang betul-betul sangat mementingkan kepentingan nasionalnya. Apapun dia akan lakukan untuk mencapai cita-cita mereka. Jadi itu tadi perspektif Israel yang mengedepankan soal kepentingan domestik atau nasionalnya ya Pak Nasir. Kita menuju ke Mas Sigit dulu. Mas Sigit, saya mau mendalami dulu lagi Mas Sigit yang tadi Mas Sigit sampaikan bahwa dalam hal gencatan senjata ini Israel bukan tidak mengindahkan tapi masih wait and see di tengah transisi pemerintahan di Amerika Serikat. Jadi seberapa kuat gencatan senjata yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan juga Prancis? Motifnya memang betul-betul ingin ada gencatan senjata atau ada motif lain sebetulnya? Jadi Trump adalah bisa dikatakan bola liar sebenarnya. Dan ini yang benar-benar ingin diantisipasi oleh Netanyahu. Dia tidak ingin menunggu ibaratnya adu penalti untuk tahu benar-benar apa polisinya Trump terhadap Timur Tengah. Jadi dia memanfaatkan masa perpanjangan waktu. Dan ini yang perlu kita garis bawahi bahwa kita perlu berhati-hati mengasumsikan kesinkronan 100% kepentingan Amerika Serikat dengan Israel atau Trump dengan Netanyahu. Memang dalam semua hal mereka sejalan, tapi ada satu hal yang sebenarnya tidak sinkron kepentingan antara dua negara tersebut. Adalah yang pertama masalah yang utama adalah masalah timing. Dan di satu sisi Trump ingin bahwa urusan Timur Tengah segera selesai, gencatan senjata, deal itu yang diinginkan. Sedangkan Netanyahu kepentingannya adalah memastikan pemilu berikutnya dia akan terpilih lagi, Gaza bebas dari Hamas, Lebanon Selatan bebas dari Hezbollah. Dan hingga saat ini itu yang
belum 100% dicapai oleh Netanyahu. Karena itulah dia benar-benar ingin memanfaatkan 60 hari ini, memastikan sehingga sambil menunggu bagaimana angin dari dunia internasional, khususnya dari Amerika akan mengarah kemana. Oke, tapi nanti setelah Amerika Serikat di bawah Donald Trump ya, setelah nanti dilantik Donald Trump, ini apakah nanti Amerika Serikat juga akan mengeluarkan gencatan senjata kembali dan akan diindahkan oleh Israel atau gimana? Kalau prediksi dari Anda, Mas? Menurut pandangan saya, Timur Tengah itu menjadi hal mungkin terakhir yang ingin merepotkan Trump. Trump dihadapkan dengan tantangan BRICS, China, Rusia, di Ukraine, dengan sekarang juga diskusi tentang masalah BRICS ingin mengeluarkan. Jadi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Trump sangat berat, ekonomi domestik juga sangat berat. Jadi hal terakhir yang diinginkan Trump adalah terganggu dengan urusan Timur Tengah. Jadi yang menurut saya yang paling diinginkan oleh menjadi prioritas utama Trump adalah Timur Tengah bisa selesai, ada deal, gencatan senjata, dan itu yang mungkin bisa jadi Netanyahu akan ditekan untuk mendorong adanya gencatan senjata, kesepakatan yang sebenarnya tidak sebagaimana yang dia harapkan. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Netanyahu dan Trump. Menurut saya sangat susah untuk diprediksi semacam itu. Baik, kita ke Pak Nasir. Pak Nasir, melihat gencatan senjata atau kesepakatan gencatan senjata yang hari ini dilanggar oleh Israel, apakah memungkinkan terjadinya perang besar antara Israel dan Hizbullah di Lebanon, atau justru nanti akan ada kesepakatan baru, gencatan senjata baru yang justru diajukan oleh Amerika Serikat? Seperti apa, Pak? Kerusakan yang dialami oleh Hezbollah di Lebanon itu cukup besar. Senjatanya, kemudian personalianya, segala macam. Jadi kalau kita lihat bahwa kemungkinan mereka melakukan ofensif itu sedikit ya. Tapi kalau mereka nekat dan kemudian terjadi perubahan geopolitik baru, misalnya Iran mendukung mereka lagi gitu kan, negara-negara mendukung mereka lagi, di dalam politik internasional semua kemungkinan itu bisa terjadi, peta itu bisa berubah. Tapi sejauh ini bahwa Israel itu di atas angin dalam peperangan ini, karena itu dia bisa menekan gitu dan terus menekan sampai dia mencapai tujuannya supaya Hezbollah tidak berdaya lagi, kemudian Hamas sudah tidak berdaya lagi, supaya mereka bisa menjadi penguasa full di Palestina dan di Israel dan di seluruh Timur Tengah yang berkaitan dengan Israel. Itu saja tujuan mereka. Dari dulu juga begitu, mereka konsisten di dalam menjaga wilayah mereka, dalam memperluas wilayah mereka melalui pemukiman baru itu kan banyak sekali datang di bawah Trump. Ketika Trump presiden, Israel itu membuka banyak pemukiman baru kan, yang diambil dari wilayah orang-orang Palestina. Jadi menurut saya sih perang ini terjadi dan akan terus berlangsung selama keinginan Israel untuk merasa aman dari tapal batasnya dengan Hamas. Kalau perlu itu Hamas tidak ada lagi, kalau mereka inginnya begitu. Tapi dunia kan tidak menginginkan itu kan. Dunia masih terus bicara pentingnya ada dua negara Palestina merdeka. Dan itu posisi pemerintah Republik Indonesia. Dan Israel seakan-akan mengacuhkan, tidak peduli pada hal itu. Padahal kalau terjadi dua negara, itu maka saya yakin akan terjadi perdamaian yang langgeng di Timur Tengah. Itu juga yang saya rasakan ketika mendengarkan bagaimana tokoh-tokoh internasional yang merasa keadilan telah diinjak-injak itu membela Palestina sampai sekarang. Oke, baik itu tadi ya perdamaian yang kita harapkan bersama di wilayah Timur Tengah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nasir dan juga Mas Sigit atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile. Cat tinting color dengan pilihan ratusan ribu warna. Sari
banyak yang merasakan keuntungan lebih, belanja di Depo Bangunan, penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka? Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja!